Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang ke dalam video praktikum Oracle Administrator kelas B, tepatnya di kelompok 8. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, ada pepatah yang pernah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Putri Natali dengan NIM 682019-097. Perkenalkan, nama saya Angelita Tesalonika Langi dengan NIM 682019-122. Perkenalkan, nama saya Satria Adi Negara dengan NIM 682019-028. Dan pada video praktikum ini, kami akan membahas tentang penerapan Oracle pada studi kasus Natur Salon dan Spa. Memang bukanlah segalanya, tapi bukan berarti kita bersikap acuh dan tidak peduli dengan penampilan kita. Apalagi di zaman saat ini, di mana menjaga dan merawat penampilan menjadi tren di kalangan laki-laki maupun di kalangan perempuan. Apalagi di kalangan perempuan, tidak jarang banyak wanita yang merogoh kocek yang lumayan besar untuk menjaga penampilannya dengan ke salon. Wanita lebih merasa nyaman ketika melakukan perawatan di salon khusus wanita. Nah, oleh karena pengalaman pribadinya sendiri yang merasa tidak nyaman dengan melakukan perawatan di salon tidak terkhusus untuk wanita, Aning Karwati dan juga saudara perempuannya mendirikan Natur Salon dan Spa pada bulan Juni 2019. Nah, Natur Salon dan Spa sendiri ini terletak di kota Cimahi, tepatnya di Jalan Pesantren nomor 277A, Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Di Natur Salon dan Spa ini menyediakan berbagai jenis perawatan dalam harga yang terjangkau. Untuk proses bisnis di sini, kami menggambarkan dengan menggunakan cross-functional flowchart dengan 4 role, yaitu customer, karyawan, kasir, dan manajer atau pemilik. Karyawan dan kasir dibuat terpisah karena karyawan hanya dapat menginputkan data pelayanan customer, dan kasir hanya dapat menghitungkan total transaksinya saja. Dan ini adalah bentuk cross-functional flowchart dari proses bisnis Natur Salon dan Spa. Yang pertama itu dimulai dari customer yang tiba di salon Natur dan Spa. Lalu karyawan menyambut dan memberikan nomor antrian dalam bentuk kertas kepada customer. Karyawan memanggil customer berdasarkan nomor antriannya. Customer memberikan kertas nomor antrian tersebut kepada karyawan, dan karyawan memberikan daftar jenis pelayanan yang dimiliki salon yang telah dibuat manajer. Lalu customer memilih jenis perawatan yang ingin ia lakukan. Karyawan mencatat jenis perawatan yang ingin dilakukan oleh customer, login terlebih dahulu pada sistem, lalu mencetakkan detail jenis perawatan yang dipilih beserta nomor antrian customer. Setelah data pelayanan sudah dibuat oleh karyawan, karyawan melakukan pelayanan kepada customer. Setelah pelayanan yang dilakukan telah selesai, karyawan melengkapi data pelayanan yang sebelumnya telah dibuat. Hal ini dilakukan jika terdapat tambahan jenis perawatan yang dipilih oleh customer saat di tengah-tengah proses pelayanan, customer menuju kasir untuk melanjutkan proses pembayaran. Lalu kasir mengecek data pelayanan tersebut dan menanyakan apakah customer memiliki member. Jika customer memiliki member, maka kasir akan meminta member customer untuk ditambahkan poinnya. Jika customer tidak memiliki member, kasir akan menanyakan apakah ingin membuat member. Jika customer ingin membuat member, maka customer harus melengkapi data member dan kasir akan memasukkan data member ke dalam sistem. Setelah data member berhasil dibuat, maka kasir akan melanjutkan ke tahap penambahan poin member dan menghitung total yang harus dibayar. Total transaksi tersebut akan masuk ke dalam transaksi yang dibuat oleh kasir dan akan dicetak bill untuk diberikan kepada customer. Customer melakukan pembayaran, lalu customer dapat meninggalkan salon. Manajer atau pemilik juga dapat melihat dan memantau data-data yang ada selama proses bisnis berlangsung dan menghitung pendapatan pegawai dengan menggunakan data pelayanan dan data transaksi. Oke, jadi ini adalah IRD yang dimiliki oleh Natur Salon dan Spa. Ini ada 10 entitas. TB pelayanan dengan TB pegawai ini memiliki relasi many to one, ditarik dari TB pegawai, dari TB pelayanan ke detail pelayanan, yaitu many to one. TB perawatan dengan detail pelayanan many to one, TB pelayanan dengan TB transaksi tersebut one to one. TB transaksi ini kita juga punya hubungan dengan jenis pembayaran many to one. TB transaksi ini juga mempunyai hubungan dengan TB member many to one. Nah, dia ini punya relasi dengan member yaitu many to one. TB poin dengan detail poin itu many to one. TB pegawai dengan detail kerja itu dia punya hubungan many to one. Dan berikut ini adalah data-data jenis perawatan yang tersedia pada Natur Salon
dan spa, yaitu terdapat 41 jenis perawatan beserta harga yang dapat dilihat dari layar. Dan berikut ini adalah data-data jenis pada poin untuk member yang ada pada tabel. Terdapat 3 jenis pembayaran yang dapat dilihat pada layar. Berikut ini adalah data member dari Natur dan Salon Spa. Ini adalah hasil dari data TB pegawai yang ada pada Salon Natur dan Spa. Nah, di sini udah masuk semua. Ada sekitar 250 transaksi yang sudah dimasukkan di sini. Nah, TB pelayanannya juga sama, ada 250 transaksi. Lalu ada ada detail pelayanan. Selanjutnya ada detail kerja. Terus ada detail poin. Detail poin ini misalkan dari member yang melakukan transaksi, lalu dikategoriin poinnya itu dapatnya berapa. Karyawan Natur memiliki role yaitu karyawan salon. Role karyawan salon memiliki objek privilege. Mencoba user karyawan dengan privilege yang ada. User kasir Natur memiliki role kasir salon. Dalam role kasir salon terdapat objek privilege. Kita coba TB detail kerja. Ada user kasir. Admin Natur ini, dia ini punya role sebagai DBA. Nah, user yang mempunyai role DBA itu dia bisa membuat namanya user baru. Kita lihat di sini kalau manajer 01 Natur dan manajer 02 Natur ini mempunyai roles manajer salon. Nah, di manajer salon sendiri ini dia mempunyai cuma objek privilege aja. Nah, langsung aja kita coba salah satu objek privilege-nya di manajer 01 aja ya, karena pasti di manajer 02 juga ya sama aja gitu kan. Ini tinggal kita masuk aja ke manajer 01 underscore Natur. Habis itu kita langsung query-queryin aja nih sesuai dengan objek privilege yang mau kita coba. Nah, setelah dilihat pada gambar itu sudah berhasil ya apa yang mau kita queryinnya. Trigger yang pertama ini adalah trigger total transaksi customer, yang nantinya dari detail pelayanan yang diinputkan oleh karyawan, berapa jenis pelayanan yang dimauin sama si customer itu, ditotalin transaksinya hingga bisa dilihat sama si kasir total transaksinya berapa. Itu udah langsung aja ikutin caranya yang ada di layar. Nah, sudah terlihat pada layar ya, itu transaksi 251, total transaksinya yang tadinya 0 jadi 105.000, dan ditotalin dari detail pelayanan, berarti artinya trigger berhasil dilaksanakan. Trigger kedua yang mau kita lakuin ini adalah trigger point member, dimana tadi kan kita udah buat transaksi dengan yang ada membernya 01 itu kan. Nah, itu tinggal member itu pasti dapat poin untuk setiap ada transaksi gitu, tergantung jenis poinnya. Nanti tinggal dimasukin aja di detail poin dan tinggal pakai trigger aja dari penjumlahan poinnya itu yang dia dapetin, secara otomatis langsung kejumlahin ke TB member di bagian total poin. Nah, untuk yang bisa ngaksesnya ini itu cuma user kasir aja yang bisa. Untuk cara-caranya bisa tinggal langsung lihat di layar aja sih. Nah, terlihat di sini total poinnya sudah bertambah jadi 50 poin yang tadinya 40 poin. Berarti artinya trigger ini berhasil dijalankan. Yang ketiga ini adalah trigger bonus pegawai, di mana pegawai yang memiliki detail pekerjaan sebagai karyawan ini total bonus bulannya itu didapat dari 5% dari transaksi yang dia kerjakan. Sedangkan kalau kasir itu emang dia tetap, jadi kalau kasir dia nggak akan gunain trigger ini, jadi cukup untuk karyawan, jadi 5% dikaliin sama total transaksi. Untuk caranya tinggal dipantengin aja nih dari layarnya ini. Itu di situ udah kelihatannya kalau bonus bulanan di pegawai 02 itu sudah bertambah jadi 435.000. Kalau misalkan dihitung pakai kalkulator juga udah sesuai ya, dari hasil transaksi tadi dikali 5% dijumlahin sama bonus bulanan yang sebelumnya dari pegawai 02 yang bisa kita lihat pakai flashback as of yang kita harus login dulu pakai admin Natur. Oke, berarti trigger ini berhasil dilaksanakan. Jadi yang pertama ini adalah flashback as of, di mana kita bisa melihat kembali data-data yang telah kita ubah, dan di sini skenarionya adalah manajer sudah mengubah jenis poin baru atau sudah menambah jenis poin baru, tetapi manajer juga ingin melihat jenis poin yang lama sebelum dia tambahkan kayak gimana. Ini bisa pakai flashback as of. Caranya yaudah tinggal diikutin aja langkah-langkahnya, dan jangan lupa buat di alter table enable row move on dulu sebelum melakukan perubahan. Dan skenarionya di sini adalah manajer melakukan perubahan pada harga di TB perawatan karena ada suatu event tertentu, dan event tersebut hanya berlaku beberapa hari saja, dan manajer ingin mengembalikan lagi ke harga yang semula. Dapat dilakukan dengan restore point, dan caranya tinggal dipantengin aja di layarnya.